Ngobras, ngobrol bareng komunitas. RRI Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar. Senang rasanya saya Feni bisa jumpa lagi dengan Anda di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Ya, malam hari ini tidak lepas rasanya dari Anda yang sekarang lagi membawa gadget, gawai. Pastinya sih kurang afdol atau juga kurang lengkap gitu ya. Tatkala kita juga menuliskan sesuatu tanpa ada sesuatu yang bisa kita ungkapkan lewat sosial media, status mungkin di WhatsApp. Nah, tentunya sih kalau menurut Feni sendiri ya, tulisan-tulisan itu sendiri harus dikemas secara apik. Nah, menulis itu tidak hanya bisa menulis saja, tapi juga bisa membaca, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu dan dikemas juga dengan literasi. Nah, ngomongin juga masalah tulis-menulis, tidak afdol rasanya ketika kita tidak berkenalan dengan salah satu komunitas yang bisa dikatakan sih berprestasi juga ya. Komunitas yang digadang-gadang juga bisa membawa harum nama Kabupaten Sumeneb nantinya ke depan, dan sekarang sudah menciptakan banyak anggota-anggota komunitas di dalamnya sih yang memberikan referensi-referensi kita tentang tata cara penulisan. Kita akan berkenalan dengan komunitas penulis cilik Sumeneb. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah baik, Kak Feni. Alhamdulillah baik ya. Beliau ini dari penulis cilik Sumeneb, dari komunitas yang baru tercipta, bisa dikatakan seperti itu ya. Ada Bapak Haryanto, SPD MPD dari Ketua PCS di Kabupaten Sumeneb. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Beni. Kabarnya sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Pulang ngajar langsung ke studionya RRI Net, gimana perasaannya, Pak? Ya, menyenangkan Menyenangkan hati ya, anak-anak, menyenangkan hati anak-anak. Iya. Terima kasih. Ya, dan di samping Pak Haryanto juga ada Mbak Zayana Jiati Rahel Abrori atau yang biasa dikenal dengan Rahel. Selamat malam, Rahel. Malam. Mbak Rahel ini kelas berapa sekarang? Kelas 4 SD. Kelas 4. Sudah suka menulis? Ya, Iya. Sejak kapan suka menulis? dari kelas 3. Dari kelas 3. Berarti baru-baru ini diajak sama Pak Heri. Ya. Tapi dari keinginan hati sendiri juga gitu ya, suka menulis ya. Alhamdulillah. Dan juga ada Mbak Adelina Dianawati. Mbak Adel, selamat malam Mbak Adel. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Baik. Kelas berapa Mbak Adel? Kelas 5. Kelas 5 ya. Wah, hampir ujian nanti di tahun depan. Tidak mengganggu untuk tulis menulis di Tidak. komunitas ini, tidak ya? Tidak. Malahan menyenangkan sekali ya mengikuti ini ya. Ya. Tertarik ikut di komunitas menulis ini sejak kapan? Sejak kelas 4 saya tuh pengen menjadi penulis karena saya pernah berpikir bahwa menjadi penulis itu bisa terkenal. Wah, gitu ya. Ingin terkenal, ingin membesarkan hati dan juga membanggakan orang tua gitu ya. Amin. Iya, iya. Ada juga Pak Yani SPD sebagai wakil ketua di penulis cilik Sumeneb. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sangat baik. Sangat Kak baik Feni. ya. Tetap semangat meskipun pulang ngajar. Harus pokoknya. Harus pokoknya ya. Iya. Ya, sudah tergabung di komunitas penulis cilik ini. Tercetusnya sejak kapan Mbak Haryanto? Bisa dijelaskan nih? Iya, ceritanya panjang Mbak Feni. Itu kan 2019 kami secara intern di SDN Pangarangan 3 itu menciptakan penulis cilik SDN Pangarangan 3. Iya. Jadi penulis cilik Pangga. Pangarangan 3 itu disingkat Pangga dulu kemarin itu. Sejak 2019 ke sekarang itu tiap tahun kami membuat buku antologi. Jadi Keren dong ya. ada- Tiap tahun itu mesti tiap tahun, menciptakan ya. pasti. 1-2 buku. Sekarang malah lebih, yang tahun sekarang ini ada 4. Keren. Itu keren, dari keren. gurunya, dari siswanya, jadi antologi semua. bentuknya. Antologi, oke. Nah, terus kemudian tercetus ide karena kalau hanya intern di sekolah itu kan tidak berdampak keluar. Nah, terus kan kami juga dinaungi dengan ini programnya Kurikulum Merdeka yang di P5-nya di proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya. Itu salah satu temanya ada kebinekaan global. Artinya kurikulum ini memberikan peluang besar untuk kolaborasi dengan sekolah lain. Sekolah lain.
Nah, kami memilih memang mengincar SD Kasang Timur. SD, kenapa kok mengincar SD Kasang Timur? Karena satu-satunya yang non-muslim di SD Kasang Timur. Oh, banyak penulis-penulis terkenalnya juga? Iya, Kak Yani juga giatnya di literasi juga. Oh, gitu ya. Kami bincang-bincang dulu dengan Kak Yani, bagaimana Kak Yani kira-kira dengan kepala sekolah, oke enggak? Akhirnya kami layangkan MOU, sekaligus proposalnya. Ternyata antusiasnya disambutnya kepala baik sekolahnya, ya, Pak, ya? Alhamdulillah disambut dengan baik. Iya. Dan pertemuan pertama kemarin Kak Yani tanggal berapa Kak ini yang hari Sabtu kemarin? Tanggal 16 September kalau tidak 16 salah. September 16 ya. September, Ini sekaligus mengerjakan itu kerjasama ya. penandatanganan MOU dengan pihak SD Kasang Timur. Jadi ini juga merupakan salah satu usulan dari sekolah di Pangarangan 3 yang berbasis di kurikulum Merdeka, itu kebinekaan gitu ya. Iya, kebinekaan global. Jadi semua bukan hanya untuk di Pangarangan 3 tapi semua sekolah bisa ya untuk bergabung di sini ya. Artinya dengan kebinekaan global itu kan ada kerjasama tingkat lintas agama, lintas budaya dan juga. insya Allah ini satu-satunya di Madura. Wih, itu ya. Ini juga bisa jadi referensi untuk sekolah-sekolah lain ya, Amin ya. Oke. Nah, kalau Pak Yani sendiri gitu Pak, melihat juga dari kacamata Bapak di SDK ini juga banyak siswa-siswa yang berprestasi tentunya ya. Nah, melihat dan juga menyambut antusias baik nih di komunitas penulis cilik Sumeneb, gimana reaksi dari murid-murid anak didik Bapak juga guru-guru di sana nih? Oke, kalau dari teman-teman guru, saya pribadi gitu ya Kak ya. Kami guru itu tidak bisa menjamin anak-anak itu sukses, tapi kami bisa memastikan bahwa kami bisa membuka peluang sebesar-besarnya kepada anak-anak untuk bisa mencapai kesuksesan itu gitu. Salah satunya adalah dengan kegiatan yang kita rancang bersama ini antara SDK dengan Pangarangan 3 di bidang menulis. Kalau berbicara antusias, sudah sangat antusias sekali, terutama anak-anak ya Kak ya, karena anak-anak itu Kak di awal kali kita belum tanda tangan MOU nih, saya kan sudah memberikan kabar nih, anak-anak kita akan belajar nulis nih sama Pangarangan 3. Itu setiap hari mereka mesti tanya terus sama kapan gitu ya, terutama ini nih si Adel nih. Mbak Adel ya. Mbak Adel ini juga antusias banget untuk menulis ya. Jadi anak-anak itu luar biasa sekali Kak. Kapan Pak kita bisa ketemu, kapan kita belajar gitu. Kalau dari anak-anak, kalau dari teman-teman guru ya sama, alhamdulillah kita punya visi dan misi yang sama, yang kami yakini seperti ini. Nabi Musa itu tidak pernah membayangkan bahwa lautan di depannya itu akan terbelah. Tapi satu hal yang dia miliki, keyakinan bahwa kekuasaan Tuhan itu luar biasa. Jadi apa yang kami lakukan saat ini dengan anak-anak, mungkin ini sesuatu yang misteri gitu ya. Kita tidak tahu anak-anak nanti akan jadi apa, tapi kami punya keyakinan bahwa dengan proses yang kami berikan, dengan pelayanan pendidikan dan cara menulis begitu di literasi ini, mereka nanti akan mencapai sebuah fase ya tentang kesuksesan itu sendiri gitu. Kesuksesan ini sendiri bagaimanapun itu caranya ya. Bagaimanapun tapi kita juga memberikan fasilitas seperti ini ya Pak Yani ya, dan juga Pak Heri ya. Oke, menarik tentunya untuk disimak, dan nanti kita juga masih akan tanya kegiatan-kegiatan apa yang ada di dalamnya gitu ya. Jangan kemana-mana pendengar. Pastikan Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tak berhenti di era kemerdekaan, RRI terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Menghadapi berbagai tantangan teknologi dan dinamika sosial, RRI tetap teguh menjalankan misinya sebagai media penyiaran publik yang terpercaya dan mendunia. Dari siaran analog hingga digital, dari radio gelombang pendek hingga streaming internet, RRI terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan masyarakat. Dengan moto sekali di udara, tetap di udara, RRI membuktikan komitmennya dalam menyuarakan kebenaran dan membangun kesadaran nasional. Menjawab tantangan era transformasi digital, RRI mulai mengembangkan diri menjadi RRI Digital. Portal berita RRI.
PPID. RRI Net, Audio Library, dan medsos di semua platform digital. RRI akan terus berinovasi dan siap bersaing di era konvergensi media. Sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan yang pasti di siaran Ngobras malam hari ini Anda bisa membagikan link kami via YouTube RRI Sumeneb Net ya. Dan juga di audio streaming kami di RRI Pro 1 Sumeneb di 101,3 FM. Nah, tentunya bareng Feni tidak sendiri. Dari komunitas penulis cilik di Kabupaten Sumeneb ini ada Pak Hari, Pak Yani, Mbak Adel, dan juga Mbak Rahel. Kita tanya dulu kepada siswi-siswinya, oke ya. Nah, kalau Mbak Rahel ini ya suka menulis, biasanya apa yang ditulis? Bukan hanya menulis ya, tapi juga apa saja yang disukai nih? Cerita. Cerita, terus apa lagi nih? Yang disukai. Yang disukai. Bermain juga ya. Jadi menulis cerita sambil bermain diceritakan, bisa gitu ya. Oke. Biasanya tulisan-tulisan itu nulisnya di mana saja nih, Mbak Rahel, bisa diceritakan juga nih? Di sekolah, di rumah. Biasanya tulisannya itu berceritakan tentang apa? Horor. Waduh, suka yang mistis-mistis gitu ya. Memang suka nulis horor karena kenapa? Karena ada kejadian atau juga kesan-kesan tersendiri, atau juga di dunia fantastis yang seperti apa gitu? Enggak, karena seru. Jadi makanya suka nulis horor. Bisa juga nih Pak dibukukan. Soalnya langka-langka ya. Teman-teman cilik yang menulis horor biasanya sih orang yang sudah berumur gitu ya Pak ya. Dan dituangkan dari kejadian-kejadian mungkin bisa gitu ya. Oke. Kalau Mbak Adel suka nulis juga? Suka. Cerita ya. Ya. Apa lebih suka yang mana nih antara menulis, bercerita, membaca, lebih suka yang mana? Kalau menurut saya sih suka menulis. Suka menulis ya. Tulisan apa yang biasanya Mbak Adel ini tulis? Kegiatan sehari-hari. Oh, kegiatan sehari-hari. Dari bangun tidur gitu ya, ke Iya. sekolah, les, gak capek? Enggak. Apalagi kegiatan yang menyenangkan di keseharian Mbak Adel, bisa diceritakan, diluapkan juga nih di YouTube nih. Bisa bermain. Bisa bermain. Iya. Oke. Di kelas 5 pastinya keseruan itu banyak ya bersama Iya. teman-teman ya. Ya. Guru favorit nggak pernah ditulis? Enggak Next mungkin ya. Ini Pak Yani kan guru favorit juga ya. Pak Bisa. Hari bisa. Bisa. Sekali-kali membanggakan juga nih gurunya ditulis gitu ya. Sosok yang seperti apa, Cile gurunya ini malu-malu gitu ya. Oke, Pak Hari, kita berkaca juga ya dari penulis cilik di Indonesia itu juga banyak gitu ya. Betul. Dan yang pasti itu juga sudah go internasional ya Pak ya. Iya. Nggak bisa disebutin satu persatu tapi banyak gitu. Apakah ada juga nih Pak untuk ke depan mungkin untuk menasionalkan mereka gitu? Ya, sebelum ke sana saya ingin menyampaikan sesuatu Mbak Feni. Iya, silakan. Keresahan. Jadi Keresahannya seperti PCS apa, ini Pak? sebenarnya kan muncul karena keresahan. Kita literasi dalam keadaan darurat literasi. Karena tingkat literasi internasional kita 2 step paling bawah. Dari mana itu Pak? Dari 67 negara kalau tidak salah. Wah, prihatin Nah, juga ya Pak prihatin. ya? Kemudian yang kedua, ada ucapannya sastrawan kita Arswendo Atmowiloto bahwa penulis tidak bisa dijadikan sandaran hidup. Ternyata tidak terbukti bahwa sekarang di era digital, apalagi digandeng dengan AI, ternyata penulis banyak yang hidup dari tulisannya. Iya. Jadi jangan meremehkan seorang penulis ya Pak ya, Iya, bisa betul. dikatakan seperti itu ya. Betul. Karena dari imajinasi, dari Betul. waktu, tenaga, pikiran, finansial juga ya Pak ya. Ini betul. pasti ya Pak ya. Iya.
Dan kemudian di hari pertama kemarin pertemuan di tanggal 16 September itu saya secara khusus menyampaikan bahwa imajinasi itu bagian dari doa. Karena Kenapa ada kok seperti ucapannya ini Albert Einstein, imagination is more than knowledge. Artinya imajinasi itu di atas dari ilmu pengetahuan. Jadi apa yang terjadi sekarang, kemudian apa yang tercipta sekarang itu bagian dari imajinasi. Jadi kita jangan Wujudnya. malas-malas untuk imajinasi Iya. untuk, dan itu nanti bisa akan diwujudkan ya Pak ya dengan Bisa terwujud. teman-teman ya Pak Iya. ya. Maka langkah pertama kami nanti menulisnya itu secara antologi, menulis cerita fantasi. Oh, cerita fantasi Ya, dulu ya. cerita fantasi dulu, dan itu nanti akan kami launching bersama Bapak Bupati, insya Allah pada hari Guru, tanggal 25 November. Ya. Ini nanti ya insya Allah akan. Itu biasanya Pak juga apa sih Pak PR-nya para pendidik gitu ya, khususnya juga dari ketua, wakil ketua di komunitas ini. Kesulitannya itu seperti apa sih Pak untuk mendidik mereka? Nah, itu. Kan juga Ya, sekolahnya betul. sekarang kan di kurikulum Merdeka Ya. kan semua diajarkan gitu ya Betul. Pak ya. Nah itu kesulitan semua guru, mungkin Kak Yani juga ya. Anak-anak itu rata-rata tidak memahami teks. Itu banyak keluhan para guru ketika menjawab soal yang jenisnya asesmen nasional seperti yang sekarang. Itu kan soal-soalnya berupa literasi, ada cerita dulu, Iya, kemudian cerita ada dulu pertanyaan ya. kan. Susah sekali ya Pak ya. Nah itu menangkapnya itu, memahaminya agak sulit anak-anak. Makanya BCS ini terasa penting untuk dibuat, untuk memberi imbas ke yang lain bahwa pemahaman bacaan itu perlu dipahami, bukan cuma dihafal, Bukan tapi cuma harus, dibaca ya, saja, habis itu hilang gitu aja ya. gitu ya. Artinya Oke. ada yang nyangkut lah, Nyangkut entah juga di ya, Pak pikiran, ya. entah di hati Di kan hati. bisa itu ya. Nah nanti anak-anak yang PCS ini, karena pengalaman saya beberapa kali lolos di Balai Bahasa Jawa Timur. Wah, sudah lolos ya Pak ya? Udah beberapa kali ya? Beberapa kali, jadi tahu sistemnya bagaimana. Kemudian kemarin tahun 2023 itu ada yang lolos kelas 5. Dan itu sudah teken nasional kontrak. juga ya Pak ya? Teken kontrak dan mendapatkan sejumlah uang. Wah. Itu kelas 5 itu, Mbak. Aha, bukan cuma guru orang tua, Iya. tapi di daerah itu sendiri ya Pak ya? Ternyata yang anak kelas membanggakan ya? 5 pun bisa bersaing dengan gurunya. Dengan orang-orang yang sudah dewasa. Nah ini insya Allah dicetak ke arah Amin, sana. amin ya, antara Mbak Iya. Rahel dan juga Mbak Adel gitu ya. Kalau saya kan sudah anggap Pembina ya Pak ya? sudah menikmati. Sudah menikmati Nah, sekarang hasil-hasilnya waktunya ya, membina waktunya mereka ke semua. anak-anak, Oke, ya. Kalau Pak Yani nih, ini juga sekilas juga dari ketua kan tadi dibeberkan bagaimana juga cara untuk agar supaya nih teman-teman ini tidak bosan ya Kak ya untuk mengikuti di literasi, karena gawai yang sekarang ya, gadget terutama game dan yang merajai itu semuanya ya, dan jenis-jenis sosial media yang lain gitu ya. Apa nih Kak Yani, untuk sementara ini Kak Yani akan memberikan motivasi apa kepada teman-teman di komunitas penulis cilik Sumeneb ini? Ya sebenarnya kalau itu agak susah ya Kak ya. Cuma kalau di SDK sendiri yang kami lakukan setidaknya untuk bisa mengurangi anak-anak ini terlalu banyak bermain gadget terkait dengan penulisan atau menulis. Kak Feni itu kan bisa siaran karena terbiasa gitu ya. Iya. Maka treatment yang kami lakukan adalah pembiasaan. Pembiasaan. Ala bisa karena terbiasa iya, gitu ya Kak ya. Bisa karena terbiasa gitu. Jadi pembiasaan itu kami lakukan dari kami sebagai pendidik. Jadi kami memanfaatkan waktu-waktu yang ada di sekolah itu, entah itu istirahat atau kegiatan-kegiatan di luar kelas. Saya pribadi terutama, saya berusaha untuk selalu menenteng buku. Oh, Ya. ini contoh Saya- juga iya, ya betul. dari para siswa-siswi melihat nih gurunya nggak cuma sibuk main Iya. HP, mohon maaf nih ya, tapi Iya, juga iya, menenteng iya. buku Saya kemana-mana gitu berupaya ya. untuk menenteng buku, entah itu buku ilmiah atau buku pelajaran. Saya pengen anak-anak itu ketika melihat saya, oh iya bapak ternyata suka bawa buku gitu ya. Jadi yang di pikiran mereka,
tentang suka baca, apa suka baca dan lain-lain. Jadi ketika misalkan anak-anak itu sudah punya contoh atau punya tauladan atau ada seorang yang bisa mereka ikuti, dengan otomatis mereka akan sendirinya meniru apa yang guru lakukan gitu. Terus hal lain juga yang saya lakukan itu kayak misalkan saya setiap kali awal pembelajaran mungkin Adel nggak sadar bahwa ini merupakan salah satu treatment gimana saya ingin menjadikan anak-anak itu seorang penulis. Di awal pembelajaran ice breaking yang saya berikan itu bukan ice breaking yang tepuk-tepuk yang main-main. Biasanya saya bermain dengan logika tes IQ. Benar ya Adel ya? Oh iya. Kayak misalkan susah ya Mbak Adel? Bulat misalkan. Jadi permainan-permainan seperti itu ini akan merangsang daya pikir mereka. Juga, ya, kok bisa ya begitu. Jadi nanti mereka pada akhirnya akan mencari tahu ini pola permainannya Pak Yan itu seperti apa. Dengan membaca otomatis dengan sendirinya nanti akan terpacu untuk menulis. Itu yang pertama. Yang kedua, tanpa mereka sadari, saya itu seringkali meminta mereka untuk membuat cerita-cerita sekilas, entah itu fabel, entah itu, tapi saya tidak pernah men-treatment secara ekstrim kepada mereka. Ayo kamu nulis enggak? Anak-anak siapa di sini yang punya kucing gitu biasanya dia ya. Coba deh kamu tulis kucing kamu di rumah tuh kayak apa. Itu mereka nulis tuh sudah banyak. Tapi mungkin mereka nggak sadar bahwa tujuan saya itu adalah saya ingin membuat sebuah pembiasaan menulis kepada mereka. Itu yang kedua. Jadi itu ya Pak ya. Jadi hal-hal seperti itu yang kami lakukan di SDK saya pribadi terutama. Jadi saya tidak langsung meminta mereka untuk kamu harus menjadi penulis nanti tulis seperti ini. Meskipun di kondisi tulisannya itu mohon maaf ada yang salah penulisan atau tanda baca itu biasa ya Pak ya di dalam literasi ya. Sangat biasa. Karena inti dari literasi sendiri itu adalah kita ingin anak-anak memahami secara utuh informasi yang mereka terima. Nah, tulisan itu adalah cara mengimplementasikan pemahaman yang mereka tangkap dari apa yang mereka dengar. Dituliskanlah dalam bentuk tulisan ini sendiri itu ya. Karena intinya adalah tulisan itu adalah seni mewujudkan imajinasi membuat menjadi sebuah kenyataan. Itu juga merupakan suatu seni ya Pak Haryanto ya Pak Yani ya. Jadi tulisan ini bukan sekedar hanya tulisan seperti yang kata bapak-bapak guru itu tadi katakan, tapi juga sebuah seni yang harus ya ada di pikiran, ada di hati, ada di mana-mana, tidak dilupakan begitu saja gitu ya. Oke. Yang pasti seru sekali untuk obrolan di komunitas di Ngobras malam hari ini. Jangan kemana-mana, kita juga nanti masih tanya harapan ke depannya seperti apa pendengar. Pastikan Anda masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Oke. Iya, kok tegang aku ya. Hendak. Tapi Kak Feni, ini biar cair dulu ya. Ini sama Rahel kayaknya tegang. Iya, enggak. Tapi kalau saya pribadi Kak Fen, saya masih banyak belajar sama senior sama Kak Herianto. Karena terus terang kalau di bidang tulis menulis itu Kak Heri ini merupakan mentor saya pribadi. Oh, gitu. Mentornya. Iya. Tapi ya Pak ya. Beda ini ya, beda pengajar ya. Kalau SD, tapi ya sama-sama belajar, apalagi saya nggak tahu. saya banyak belajar dari beliau Kak Feni. Iya Pak Ari ya. Siap. Oke, ini tanpa terasa penutup sudah Pak ya. Oke. Siap. Penutup. Oke. Ya, yang pasti pendengar untuk di Ngobras ngobrol bareng komunitas malam hari ini bersama para guru, ada juga para murid dari komunitas penulis cilik Sumeneb, yang pasti dari SD Pangarangan 3 dan juga SDK Sang Timur Sumeneb ya. Ini kolaborasi dan mungkin nanti di sekolah-sekolah lain juga bisa Pak. Amin. Untuk gabungan ya. Insya Allah bisa, tapi jangan waktu dekat. Jangan waktu dekat, karena ini masih dituntut untuk betul. Menciptakan inovasi buku-buku ya. Oke. Iya. Kira-kira Mbak Rahel dan juga Mbak Adel ingin menciptakan atau menulis buku? Ya. Dalam waktu dekat. Kalau Mbak Adel inginnya buku bergenre apa nih? Bisa fabel. Terus cerita rakyat. Cerita rakyat juga suka ya dengan legenda-legenda seperti itu ya. Iya. Oke. Kalau Mbak Rahel sendiri ingin menulis cerita apa?
cerita sejarah. Cerita sejarah juga suka. Kenapa suka sejarah Indonesia? Bagus ya, jadi tidak gampang melupakan sejarah bangsa kita sendiri ya. Sebelum kita juga nonton-nonton yang lain gitu ya, drakor. Enggak ya, enggak suka ya. Sukanya di produk dalam negeri aja gitu ya. Oke. Ya Pak, tentunya nih komunitas cilik di Kabupaten Sumeneb dari penulisnya sendiri itu juga perlu belajar banyak ya Pak ya. Iya, betul. Dari sekian kali penulisan-penulisan, tanda baca, dan juga hal-hal yang berkenaan juga dengan tata cara penulisan ini, kayaknya nulis tapi susah gitu ya Pak ya. Betul ya, butuh ketelatenan dan untungnya ini kan di jadwal nanti ada pengenalan AI. Untungnya kita punya budak. Apa itu? Ya budaknya itu AI. Nanti editingnya nanti biar AI yang editkan. Oh, ada sendiri dengan prompt Bapak siapa? tertentu. Yang mengedit ini sendiri enggak? Aplikasi sendiri. Aplikasi. Oh, aplikasi Ya, sendiri. biar memudahkan kita karena kita butuh kerja cepat kan. November sudah berapa bulan lagi kan. Ini Kita dituntut butuh untuk cepat. mengeluarkan Iya. ya Pak ya. Buku ya, oke. Ya, Dan satu hal Mbak Feni, sejak tahun kemarin itu sastra sudah masuk kurikulum. sudah masuk sekarang. Iya, Wow, luar biasa ya. sudah masuk kurikulum. Artinya ini tidak salah ketika kita bentuk PCS, penulis cilik Sumeneb. Jadi ini PR lagi buat para Iya, guru ya. betul. PR-nya banyak sekali ya Pak ya. Semoga tidak bosan-bosan untuk mengerjakan PR ya. Insya Allah ya siap. Iya, ya. Yang pasti harapan juga nih Pak Hari dan juga Pak Yani, dari Pak Yani juga nih. Ini anggota komunitasnya kan ada ketua, wakil, dan berapa orang kira-kira Pak? Enggak, sebenarnya ketuanya bukan kami. Saya dengan Kak Yani itu pembina Pembina ya. langsung. Oh, pembinanya langsung Ketuanya ya. itu adik Theo ya, Iya. Kak Yani ya. Pak Theo ya. Ini juga seorang bukan, pengajar. bukan. Oh, adik masih Iya. siswa. Kita kita biasakan mereka yang nanti yang memimpin. Oh. Jadi secara struktural iya, Kak Feni, kami berdua ini Adalah adalah pembina pembina. Di PCS sendiri itu ada struktur kepengurusan. Ketua pengurus PCS itu namanya Theo. Theo ya, oke, bisa nih nanti kapan-kapan diundang Ya, ke sini ya, siap, Theo ya. siap. Dari ketua di komunitas Ya. penulis cilik itu di SD mana? Theo itu dari SD Kasang Dari Timur. SD Kasang Timur. Sekretarisnya itu Kanza dari Kanza, Pangarangan 3. Dari SD Pangarangan 3. Kemudian bendaharanya dari Sang Timur juga. Dari Sang Timur dengan saudari siapa? Dengan Felis. Dengan ya. Kak Felis. Oke. Sekretaris? Juga? Iya itu sekretaris. Sekretarisnya Kak Kanza Felis. dari Oh, Pangarangan 3. sekretarisnya Kanza. Oke. Kanza. Ya. Bisa diundang kapan-kapan juga Siap. ya ke RRI ya. Oke. Nah Pak, dari komunitas penulis cilik Sumeneb ini juga harus mengeluarkan, dan harapannya juga apa nih Pak, buku yang dikeluarkan seperti apa, atau juga ada hal-hal yang berkenaan dengan komunitas penulis cilik Kabupaten Sumeneb seperti apa, bisa dijelaskan juga nih Pak Yani. Oke. Intinya pokoknya kita harus tetap kekeh dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara ya Kak Iya. ya. Bahwa tugas guru itu tidak hanya mencerdaskan tapi juga untuk mencetak siswa yang berkarakter. Jadi fokus utamanya ada di situ. Jadi bagi teman-teman guru, bagi kita semua, selelah apapun kita berjuang, mari kita pastikan anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang mampu menjadi pribadi yang tidak hanya pintar dalam berkarya, tapi juga pintar dalam berlaku atau bersikap Amin, begitu. ini keren ya. Inilah Semangat pokoknya buat semua guru, semangat Kak. pokoknya ya. Inilah yang disebut Iya. guru pahlawan tanpa tanda jasa yang Siap. seperti ini Pak Hari ya. Saya punya quote terakhir Kak, Apa nih Pak? dari Napoleon Bonaparte. Jadi Napoleon itu mengatakan seperti ini. Aku lebih takut dengan seseorang yang memegang pena daripada seseorang yang memegang senjata. Oh, Begitu. Betul. karena dengan tulisan-tulisan ini ya Ah. bisa merubah suasana Betul ya. sekali, iya. Iya, seperti itu ya. Karena quote-nya keputusan itu bukan lahir dari sebuah pedang, tapi lahir dari sebuah tanda tangan. tanda tangan pena itu Dan sendiri tulisan, ya. iya. Wah. Sepakat ya Pak Hari ya. Ya, tambahan dari Kak Yani Ada ya. yang ditambahkan monggo Pak. Katanya harus siapa yang penulis Bumi Manusia? Pramudia Anantatur Anantatur. ya. Iya. Menulislah karena dengan menulis kau abadi. Wah, Itu ya Pak ya. Keren. bisa. Karena tulisan itu seperti gadingnya ya Pak, selalu
dibaca berulang-ulang ya. Betul, mendapatkan walaupun sesuatu kita hal mati, referensi ya. pasti masih ada yang akan Tulisannya membaca. yang akan membaca. Wah, Iya. iya. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi teman-teman, adik-adik. Salam buat siapa? Mungkin teman-teman yang sekarang lagi stay tune. Silakan Mbak Adel mungkin. Ayo teman-teman, kita berlomba-lomba untuk menulis. Siapa tahu kita bisa menjadi terkenal seperti J.K. Rowling dengan bukunya Harry Potter, sehingga bestseller dan juga dibuatkan filmnya dan terkenal di seluruh dunia. Amin. Keren. Ingin jadi J.K. Rowling. Kalau J.K. Mbak Rowling. Rahel mungkin ada pesan-pesan tersendiri juga buat para pendengar atau juga orang tua, teman di rumah, silakan. Apa Ya, terserah mungkin agar supaya jangan bosan-bosan untuk menulis atau seperti apa nih? Silakan. Saya pesan jangan bosan-bosan untuk menulis, karena dari situlah kalian abadi. Wih, dari situlah kalian abadi dari Bagus, tulisannya ya. Mantap. Oke, ya. Yang pasti sukses terus untuk di komunitas penulis cilik Sumenep. Iya, terima kasih. Yang pasti untuk para pembina, terima kasih Ya, untuk siap, Kak. arahan, untuk para junior-juniornya, Ya, siap. jangan bosan-bosan terus untuk memberikan ilmu dan juga motivasinya buat teman-teman ya yang ada di komunitas. Teruslah berkarya, capai impian kamu, dan yang pasti semoga sukses selalu mengharumkan nama Sumenep dan juga Indonesia khususnya ya Siap. di kancah internasional. Amin. Amin. Oke, yang pasti terima kasih Pak Hari, Terima Pak kasih, Yani, Mbak Beni. Mbak Rahel dan Terima juga kasih. Mbak Adel sudah ke studionya RRI Net di malam hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dari komunitas penulis cilik Kabupaten Sumenep ini. Dan salam buat teman-teman yang lain. Sampai jumpa dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.